Pengacara dan polisi sama-sama bersikukuh dengan alibi dan bukti-bukti yang mereka miliki sampai malam hari ini. Saya ke Mas Tony. Mas Tony, tadi Anda meminta agar ada gelar perkara khusus. Iya. Sudah ada tanggapan dari Polda Jabar? Bareskrim. Oke, apa Kami tanggapannya? mengajukan ke Bareskrim Polri. Ya, karena kalau di Polda Jabar itu namanya gelar perkara biasa. Jadi kalau gelar perkara khusus Harus Bareskrim yang harus Bareskrim. Tanggapannya apa? Ya, sementara belum ada. Karena kami baru mengajukan kemarin malam, ya. Sudah kami ajukan, ini tanda Bisa terimanya. diperlihatkan ke kamera? Ini tanda Surat pengajuannya ya? Ya, ini tanda terimanya, ya. Ini Karwasidik. Kemudian ini Kabar Eskrim. Itu juga Bareskrim, ya, tanda terimanya. Dan ini kepada Bapak Kapolri. Ini tanda terimanya. Oke. Kepada Bapak Kapolri. Tapi Mas, interupsi. Ya. Saya Jadi sebentar. Saya tidak mau yakin. menjelaskan ini dulu. Makanya Sebentar. interupsi kan? Oke. Sebentar, saya mau menjelaskan ini dulu Oke, ya. saya ke Ini pertanyaan. diinterupsi kan boleh diinterupsi. Boleh, Ya, boleh, ini- boleh. ini- Kalau ini- tidak ini- bisa dihentikan berarti nggak bisa interupsi acaranya. Enggak, Nanti ini lagi menjelaskan setelah ini. itu baru dijelaskan. Ya, Saya jadi interupsi dulu. ya, jadi gini, ya, kenapa? saya minta Karena kepada Bapak Kapolri. Pihak kepolisian tidak akan Sebentar, mengabulkan permintaan itu, Pak. Tidak akan mengabulkan. Ya, kenapa? Alasannya? Karena sudah ada putusan mahkamah. Ngapain lagi dilakukan gelar khusus gitu. Jadi menurut saya pra peradilan aja, nggak perlu gelar khusus. Artinya upaya dari Mas Tony dan pengacara lainnya ini sia-sia? Ya, Polri tidak akan melakukan gelar khusus. Paling kalau dibuat gelar khusus, paling silakan pra peradilan nanti akan jadi dasar atau silakan menunjukkan pidana kembali. Itu. Oke, Mas Tony silakan. Ya, Silakan. jadi gelar perkara khusus itu sudah diatur di dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Bila mana kasus yang telah dihentikan kemudian dibuka kembali itu ada gelar perkara khusus. Bila mana kasus ini menjadi perhatian masyarakat, ini harus dilakukan gelar perkara khusus. Dan gelar perkara khusus ini akan membuat terang dan bagus supaya trust masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada Polri ya, untuk membuka kasus ini seterang-terangnya seperti arahan Bapak Presiden. Seterang-terangnya sampai tuntas. Itu biar terang. Baik, silakan dari mahasiswa. Bisa nggak sih kasus Vina ini diadili kembali? Siapa yang berwenang membuka kasus kembali dan bagaimana prosedurnya? Terima kasih. Baik, Pak Beni, tadi ada dua pertanyaan dari mahasiswa dan satu lagi adalah apakah mungkin digelar perkara khusus seperti yang diminta dari pengacara Peggy Setiawan, Pak Beni? Memang ada beberapa kasus yang dilakukan gelar perkara khusus di Biro Wasidik Bareskrim Polri. Kami kebetulan diundang juga ikut beberapa kasus yang menjadi atensi publik di daerah. Tetapi biasanya hal itu dilakukan ketika penyidikan dinilai sudah cukup. Kalau dalam hal Vina ini apakah dinilai sudah cukup? Belum. Ini Artinya tidak bisa, seperti tadi kata Mas Warhat. Artinya begini, pemeriksaan ini masih berjalan. Muncul saksi lagi diperiksa. Bahkan sekarang ini kami dengar juga sedang mendalami para mantan penyidik dulu untuk di cross check dengan hasil pemeriksaannya dan sebagainya. Itu oleh tim Irwasum ya Pak Berni? Itu dari Irwasum, Oke. audit investigasi. Tetapi penyidik yang menangani kasus Peggy ini juga melakukan pemanggilan. Seperti contoh untuk ayahnya Eki kan juga dipanggil. Untuk di BAP, nah ini tentunya akan berkaitan dengan seperti contoh proses sampai dengan menemukan sekian nama yang dimasukkan di LP itu dari mana. Dasarnya apa dan sebagainya. Artinya setelah itu selesai baru ada gelar perkara khusus? Ya, nanti rekonstruksi dulu. Oke. Rekonstruksi. Memang menurut kami akan lebih cepat ketika pra peradilan. Waktunya terbatas. Hakim juga harus merespon, menjadwalkan. Sehingga nanti kita sama-sama mendengar pembuktian di pengadilan tentang dua alat bukti itu. Apakah penetapan tersangkanya itu sah atau tidak? Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari mahasiswa tadi, apakah kasus ini bisa dibuka kembali? Seperti itu ya? Proses penanganan kasus khususnya masalah Peggy ini, nantinya ketika muncul ralat keterangan, tapi didukung dengan bukti yang lain, kemudian nanti muncul saksi baru yang menguatkan pembuktian, itu nanti tentunya putusan untuk Peggy satu urusan. Tetapi para penasihat hukum akan menggunakan novum itu untuk PK. Oke, jadi untuk sementara adalah pra peradilan adalah langkah yang paling memungkinkan dan paling cepat. Oke, Mas Tony,
pra peradilan, bukan gelar perkara khusus seperti tadi kata Bang Farhad juga. Ya itu pilihan. Pilihan ya. Jadi dalam tahap penyidikan ini, kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan ini ada dua alternatif. Pertama gelar perkara khusus. Kemudian yang kedua pra peradilan. Semuanya dijalankan. Rencana kapan pra peradilan? Pra peradilan itu tadi saya lihat di WhatsApp grup tim penasihat hukum, memang draft sudah selesai. Ini karena kebanyakan pengacara kali ya, jadi akhirnya lama proses. Ya, walaupun banyak juga ada tugasnya masing-masing. Ya, jadi memang harus hati-hati, tidak boleh gegabah karena sekali mengajukan kemudian ditolak kan sia-sia. Makanya harus benar-benar hati-hati. Ya, mana yang syarat formil yang tidak terpenuhi. Kan? Bukan berarti tidak yakin dengan bukti-bukti yang dimiliki saat ini ya? Bukan, justru saya tidak yakinnya itu kalau ada komunikasi penyidik dengan pengadilan. Oke. Mas Sugeng melihatnya apakah dari tim pengacara Peggy ini lumayan cukup kuat bukti-bukti untuk diajukan ke pra peradilan? Ya, saya nggak bisa menilai ya, tetapi memang saya menyarankan pengacara ada juru bicara ya, terkoordinasi gitu ya. Dan kita berikan, memang kita harus hormati langkah-langkah pengacara mau gelar perkara khusus atau mau pra peradilan ya, atau mau apa. Ini yang tersedia kan cuma dua nih. Ya. Itu kita hormatilah. Ya, yang harus dijaga adalah jangan ada advokat penyusup, ya. Ya. Advokat kemarin kan ada isu tuh 2 advokat yang belum clear juga. Saya bilang, Yang datang ke Oh itu penjara, di ya? keluarga Vina itu. iya, Ya. makanya dalam kasus-kasus begini Bukan jangan di Peggy, bukan. bukan ya. Nah, makanya Peggy kan ini tersangka Peggy nih. solid, Pak. Ya, itu bagus lah ya. Suka kan ini kasusnya menjadi high profile nih ya. Ya. Jadi orang menarik dan banyak yang mau juga terlibat. Oleh karena itu masing-masing tim bersikap profesional lah. Dan saya menyarankan kepada para advokat ya, jangan menjadi mau ikut di atas panggung karena Ajang cari panggung. Ajang cari panggung ya. Anda hormati kode etik Anda, taat kode etik. Ini profesi yang terhormat loh ya. Jangan mau cari panggung untuk sekedar ikut ini ya. Kita serahkan nama advokatnya ya. Justru kalau saya melihat sini perkara ya, kalau kita ya yang bekerja mendampingi yang benar. Ada beberapa teman-teman advokat yang tampil di panggung malah membela mati-matian polisi Republik Indonesia. Siapa Bang? Ada beberapa oknum pengacara. Bisa disebut namanya? Ya inisialnya adalah yang R gitu kan. Nah kemudian kenapa? Apa problemnya buat Bang Farhad Gini, dengan mereka? polisi aja nggak mengutus orangnya di sini untuk berdebat dengan kita. Belum pernah saya bertemu dengan Dip Humas untuk berdebat dengan kita. Berarti kan polisi itu diam, terus bekerja secara profesional. Gitu. Maksudnya cari muka ya. Dari muka. Padahal polisi merasa gerah. Kok gua nggak ngomong begini, gua terlalu membela begini sehingga masyarakat jadi jengkel sama polisi. Padahal mereka ini siapa gitu? Kepentingannya apa membela polisi? Karena menurut saya polisi nggak usah dibela. Karena yang bermasalah ini bukan Polri, tapi oknum-oknum penyidik, oknum-oknum pejabat itu saja. Jadi kalau polisi nggak datang, saya nggak peduli. Jadi Yang Bang Farhad menilai ada orang-orang yang sengaja memanfaatkan kasus kematian Vina dan Eki ini Ada. untuk mencari popularitas. Pertama popularitas, kedua ada yang menghebohkan, memperbesar. Begitu udah kenal dengan orang-orang yang diem semuanya gitu. Kemudian saya nggak tahu, mau berdebat dengan saya nggak bisa lagi. Yang satu menuduh ada oknum pejabat, begitu kenal pejabat, begitu ditangkap, tolong dilepaskan, kan tidak nyambung gitu. Jadi saya bilang, lawan kalian ini siapa gitu? Kalian mewakili kepentingan siapa? Korban atau pelaku? Kalau mau ayo kita namanya pengacara, keluarga Vina nggak perlu kita dampingi lagi. Yang perlu didampingi adalah mungkin ini benar nih si Peggy. Kemudian DPO lain dampingi benar gitu. Kemudian ada yang melakukan peninjauan kembali, ya itu dampingi benar gitu. Kalau Mas Tony diajak kan? Oh iya, saya diminta ya. Jadi awalnya memang saya dikabari oleh rekan advokat yang rekannya Ibu Yanti ya. Jadi kebetulan Peggy Setiawan ini anaknya Ibu Kartini ini ART-nya ya Ibu Yanti. Dan saya diajak, pertama kali saya diajak, saya belum mau karena saya masa membela pembunuh. Apa kata masyarakat kan itu. Nah, izinkan saya untuk menelusuri dulu ya. Apakah ini benar-benar yang dikatakan Ibu Yanti waktu itu bahwa pada saat kejadian itu anaknya ada di Bandung. Ada saksinya, ada. Sebutkan ini. Lalu saya turun ya, saya live-kan tuh di channel saya ya, YouTube.
selebkan, ibunya ngomong, muncullah nama Bondol, nama Rudi bapaknya, nama Suparman, Dan nama Ibnu Ibnu juga. lah. Lalu saya selidiki lagi, saya tanya lagi, memang benar mereka orang-orang polos. Itu sebelum Anda bergabung ke tim pengacara. Sebelum, bisa dicek surat kuasanya itu duluan channel saya keluar itu. Bukan cari popularitas juga ya? Oh enggak. Dan kami sebagai lawyer juga, lanjutkan sebagai lawyer, kami punya sisi kemanusiaan. Kayak Saka dan kakaknya bahkan kita dampingi, kita fasilitasi ke Jakarta, dan saya bersama Bang Krisna Murti, advokat, dan Ibu Titin membebaskan dari biaya, kemudian biaya saksi ahli nanti akan ditanggung oleh para simpatisannya juga. Kemudian Saka dan kakaknya kita kasih pekerjaan. Saat ini sudah bekerja? Sudah bekerja, diterima, walaupun dia masih agak trauma, kapan aja dia bisa masuk. Dan kerja di perusahaan PT Dus-Dusan ya, milik kawan kita juga. Lokasi di Bandung? Lokasi di Jakarta. Jakarta. Dan dia bisa ditempatkan di Cirebon atau di Brebes. Jadi sisi kemanusiaan itu bukan hanya asal ngetop, asal menjadi pembela, tapi memanusiakan manusia ini gitu. Karena itulah yang dialami, mudah-mudahan bisa mereka menjadi membangun manusia selepas dari lapas dan bisa hidup normal dan bekerja untuk masa depan dia. Baik. Saya lanjutkan sedikit baru. Setelah yakin, baru kemudian saya mau untuk menjadi pengacaranya Peggy. Saya yakin sekali karena sampai saya selidiki ke sana, saya temui Pak Agus ya dengan istrinya yang memberikan pekerjaan kepada Pak Rudi, kemudian Pak Rudi mempekerjakan kepada 8 orang itu, baru saya yakin. Baik. Jadi sekarang saya mau berhadapan dengan siapapun, saya yakin. Baik, nanti usai pariwara, Mas Tony akan berhadapan dengan Bang Reza Indragiri karena Bang Reza berpendapat daya ingat seseorang itu terbatas, bahkan juga akan bisa tercerai-berai karena berbagai macam persoalan, baik itu internal maupun faktor eksternal. Kami akan segera kembali sesaat lagi.